Halo, berjumpa kembali dengan channel sejarah. Kali ini kita akan membahas seputar serangan Mataram terhadap Tuban. Dalam beberapa buku dikatakan bahwa Mataram menyerang Tuban, tetapi serangan ini gagal. Pada tahun 1598, Babat Sengkala memberikan berita bahwa serangan Mataram terhadap Tuban dan serangan itu gagal karena kota itu pada peralihan tahun 1598 sampai 1599 masih berkembang pesat dan penduduknya menyebut rajanya sebagai raja yang paling berkuasa di Jawa. Karena pada masa itu orang-orang Belanda dalam perjalanan ke Hindia Timur singgah di kota pelabuhan Tuban itu dan mencatat tentang kota itu, maka kita dapat menggunakan kesempatan yang jarang ini untuk memandang dari perspektif sebagai orang asing, terutama tentang kekuasaan Raja Jawa Senopati, sekalipun masih belum merupakan daerah Mataram yang sebenarnya. Menurut Begin Ende Forgan, Tuban sebuah kota yang bagus. Tetapi menurut apa yang kami dengar, kota itu mempunyai ciri khas feodal yang kuat. Kota itu mempunyai tembok yang sekelilingnya dan terdapat pintu-pintu gerbang dari kayu dibuat dengan rapi sekali. Menurut penduduknya, rajanya raja yang paling berkuasa di seluruh Jawa katanya. Apabila perlu dalam waktu 24 jam ia dapat mempersiapkan beberapa ribu orang baik prajurit berkuda maupun infanteri untuk berperang. Gambaran selebihnya hampir seluruhnya mengenai raja itu dan istananya. Rajanya itu tubuhnya gemuk sekali dan ketinggiannya sedang, yang berhati baik terhadap orang Belanda. Ia memakai jas hitam dan lengan yang lebar, kain penutup badannya bagian bawah, dan ada sebilah keris terselip pada ikat pinggangnya. Senjata itu bergagang emas dan dihiasi muka iblis. Dalam tandu di atas gajahnya, raja duduk bersila memberi hormat kepada orang Belanda yang singgah di pelabuhan itu, dan ketika ia menemui mereka di pantai. Kemudian raja mengantar mereka ke istananya. Istana itu berbentuk gedung yang besar sekali dan mempunyai banyak ruangan. Temboknya dari batu bata dan lantainya dihiasi ubin. Pintu-pintu pada umumnya tampak sempit dan pendek. Di depan berdiri gajah-gajah di bawah serambi. 13 ekor seluruhnya. Di antaranya ada seekor yang sangat besar dan galak. Berbagai bagian diperlihatkan kepada para pengunjung orang Belanda itu, yaitu gudang kandang ayam jago, kandang burung betet, kandang anjing, kandang bebek, kamar wanita. Di sana orang Belanda dapat mengagumi 4 istri sah dan lebih kurang 300 selir. Dalam pada itu orang selalu harus melalui beberapa pintu, di antaranya ada sebuah yang tidak mungkin dilalui oleh orang gemuk. Akhirnya terdapat sebuah kamar, yaitu kamar merpati, yakni kamar tidurnya, dan kandang kuda yang berjumlah 7 buah. Dari berbagai penggambaran yang jauh dari sempurna itu, kita dapat terkesan bahwa gedung-gedung di Tuban itu menyerupai gedung-gedung di Banten. F.W. Saterhin menamakan model Majapahit atau model Bali karena gedung-gedung seperti itu sekarang masih dapat terlihat di Bali. Bangunan itu merupakan konstruksi balai atau pendopo terbuka di atas ketinggian, ditutup atau tidak ditutup dengan gorden atau dinding.
Dengan demikian merupakan bukti yang jelas mengenai masih hidupnya kebudayaan Majapahit di pesisir Jawa. Raja yang tinggal di istana model Majapahit masa akhir itu sangat senang membicarakan masalah-masalah perang, kecuali jika sedang bermain-main dengan putrinya yang diantarkan kepadanya oleh seorang budak perempuan. Perdagangan dilakukan oleh golongan bangsawan. Sebagai bangsawan sejati, mereka juga gemar sekali akan kuda. Setelah itu terdapat gambaran yang panjang lebar mengenai kuda-kuda dengan peralatan yang lengkap dan bagus dan permainan watangan. Penulis menyaksikan permainan seperti itu di pasar yang dilakukan oleh kaum bangsawan untuk menghormati pedagang-pedagang kami. Raja juga turut hadir, kadang-kadang di atas kuda, kadang-kadang di atas gajah. Setiap bangsawan mempunyai beberapa ekor kuda. Mereka tidak memberikan kesan sebagai pedagang yang rajin dan tekun. Mereka sendiri tidak melakukan sesuatu, tetapi kapal-kapal mereka bisa menjelajah seluruh Nusantara sampai Filipina. Apabila meninggalkan rumah, mereka selalu disertai pengiring yang terdiri dari 10 atau 12 abdi yang membawa peralatan sirih. Jadi orang Tuban itu setengah pedagang, setengah bangsawan, seperti juga orang Banten. Dari gambaran itu, menurut analisa orang Belanda, bahwa penyerangan ke Tuban oleh Mataram itu gagal. Semoga kita bisa melihat sejarah dari sumber aslinya.